Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, selamat pagi. Kita masih bersekutu di dalam firman Tuhan melalui renungan kita hari ini. Saya berharap biarlah renungan ini selalu meneguhkan, menguatkan kita, dan memenangkan kita dalam pertandingan kehidupan ini. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan menjadi kebenaran dalam hidup kita, yaitu yang diambil dari Zakaria pasal yang ke-8 ayat yang ke-16. Tapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Zakaria 8 ayat 16 dikatakan demikian. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbang. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, dulu marah, sekarang menjadi ramah. Dulu membenci, sekarang mengasihi. Itulah yang disampaikan oleh firman Tuhan melalui Zakaria ini kepada kita. Zakaria ke-8 ini. Memang dulu Tuhan sangat marah sekali kepada bangsa Israel karena dosa-dosa mereka. Memang Tuhan dulu sangat membenci sekali umat pilihannya yang tidak pernah mau mendengar Dia. Bahkan menghukum mereka, menghancurkan Yerusalem, menghancurkan Yehuda. Tetapi setelah berpuluh tahun mereka terbuang dan mereka juga menyadari kesalahan demi kesalahan mereka, maka Tuhan akan memulihkan. Tuhan marah itu bukan untuk selama-lamanya. Tuhan marah itu mau mendisiplinkan kita. Tuhan marah supaya kita menyadari dosa-dosa kita sehingga kita berpaling dari dosa itu dan percaya kepada Tuhan. Itu yang Dia mau. Itu yang Tuhan harapkan. Maka Tuhan sedang memulihkan bangsa Israel. Dia sedang mau mengembalikan umat pilihan Tuhan. Dia mau memberikan kebahagiaan kembali, keceriaan kembali, jalan-jalan menjadi jalan yang ramai kembali, tempat mereka menjadi tempat yang indah kembali. Walaupun itu dulunya tidak pernah terpikirkan dan itu hal yang mustahil dan itu mujizat bagi mereka. Karena apa? Karena hidup mereka terus dalam penderitaan, terus dalam tekanan, terus dalam beban dan tangis terus. Sehingga buat mereka untuk tertawa itu hal yang mustahil. Tapi saudara-saudara, firman Tuhan juga mengatakan kepada mereka, apakah itu mustahil bagi Tuhan? Tidak. Tuhan bisa melakukan apapun. Tuhan bisa melepaskan mereka sekejap saja dari pembuangan itu. Dia boleh pakai Kores juga untuk mengembalikan. Padahal Kores adalah orang yang tidak percaya. Itu luar biasa. Siapapun boleh dipakai oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu, ketika Tuhan mau memulihkan, Tuhan mau memberikan penghiburan, Tuhan mau mengembalikan mereka, dan Tuhan mau memberikan sukacita mereka sehingga mereka boleh tersenyum, tertawa, dan mereka juga boleh bersenandung, ya menari karena sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan. Tapi mereka dituntut oleh Tuhan supaya mereka berkata yang benar satu kepada yang lain dan melaksanakan hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Tuhan mau mereka berkata-kata yang benar, berpikir yang benar, dan melakukan hukum yang benar. Saudara-saudara, dalam hidup kita memang banyak sekali kita mau diberkati. Tuhan sedang memulihkan sebenarnya kehidupan kita, tapi itu menjadi gagal karena apa? Karena kita tetap tinggal dalam kejahatan. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan kepada kita, ya, kita telah ditebus oleh Allah, oleh Kristus, dan harganya telah lunas dibayar. Maka
Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, dengan hidupmu. Itu. Makanya Tuhan mau mengingatkan mereka supaya mereka apa? Hidup dalam kebenaran, berkata-kata dalam kebenaran, melakukan hukum yang benar, artinya supaya mereka adil. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu. Sebab semuanya itu kubenci, demikianlah firman Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini kita mau diingatkan, hiduplah dalam kebenaran. Sejak pagi-pagi kita bangun, maaf, pikiran kita haruslah pikiran dengan pikiran yang benar. Jangan rancangkan kejahatan. Kalau kita berpikir negatif, jangan mempengaruhi orang dengan pikiran kita yang negatif. Ada banyak sekali orang yang ketika merasa keberatan dengan sesuatu hal, dia ajak teman-temannya untuk Untuk juga mengikuti dia. Padahal itu salah. Salah satu contoh misalnya, bagaimana supaya membuat sesuatu yang terbaik untuk gereja, untuk pelayanan, untuk pemberitaan Injil, untuk pembangunan. Apalagi untuk memberi. Banyak orang kadang-kadang inilah dipakai oleh orang lain juga untuk mempengaruhi Pak Pendeta, udah banyak nih jemaat ini mengeluh karena karena pembangunan terus, sumbang terus. Saudara-saudara, kalau kita mencintai Tuhan, mencintai baitnya, karena kita sudah diselamatkan, maka kita tidak perlu mengeluh. Bahkan hidup kita ini kita berikan kepada Tuhan. Dan itu yang selalu saya katakan kepada kita saudara-saudara. Bagaimana Paulus benar-benar hanya mendedikasikan hidupnya kepada Kristus. Bagaimana pemazmur hanya merindukan tinggal di bait Allah yang kudus untuk melihat berkat-berkatnya yang luar biasa dalam hidupnya. Hanya satu yang kupinta, dan itu yang kukehendaki, tinggal dalam baitnya sepanjang umur hidupku. Itulah cintanya Rasul Paulus. Pemazmur kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap juga masih mau tinggal dalam kejahatan? Ingat, kejahatan tidak akan menghasilkan kebenaran dan berkat. Saudara-saudara, itu yang dikatakan oleh Maliaki 2 ayat 2 itu, jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan. Gak akan mungkin hidup orang-orang yang jahat diberkati. Bahkan dikatakan berkatmu menjadi kutuk. Mengerikan sekali. Masihkah kita mau tinggal dalam kejahatan kalau seperti itu? Itu yang dikatakan Rasul Paulus tadi, saya katakan, kita ini sudah ditebus dan sudah lunas dibayar. Harganya begitu mahal. Bukan dengan emas perak, tapi dengan darahnya. Saudara-saudara, engkau berharga sekali ditebus. Yang kedua, saudara-saudara, kenapa kita harus berlaku benar? Ingat ini, orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Orang benar tidak akan ditimpa bencana oleh apapun. Tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Kalau kita lihat dari Amsal 12 ayat yang ke-21, itu dikatakan tadi. Ya, orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Mungkin dunia ini boleh sedang terjadi bencana. Lihat ya, bola di Indonesia. Kadang-kadang saya bingung sekali. Kenapa ada orang-orang yang begitu bodoh hanya karena fanatisme kepada grup bolanya dari daerahnya. Saya pikir itu merupakan kebodohan. Kalahlah. Berlatihlah dengan bagus. Terima dengan logowo. Ya kan? Kalau timnya nggak mau kalah, jangan main. Namanya juga permainan. Ada kalah dan menang. Makanya kita berlatih dengan semangat yang tinggi. Itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, saya mau mengingatkan ini kepada kita. Ingatlah, orang yang benar tidak akan pernah mendapatkan bencana-bencana. Bahkan dia akan menjadi berkat terus. Diberkati Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup kita pun juga hendaklah kita hidup di dalam kebenaran. Sehingga Tuhan pasti sedang melawatmu, memperbaiki hidupmu, memulihkan engkau. Pergumulan yang terjadi dia angkat semuanya.
pergumulan masalah-masalah tengah-tengah keluarga, dia akan persatukan keluarga yang sudah yang sudah retak. Keluarga yang tidak memiliki anak, rendahkan hatimu, lakukan kebenaran. Camkan ini baik-baik. Sekali lagi saya mau katakan, lakukan kebenaran, jangan sombong. Maka Tuhan akan membuka berkatnya. Rahim dari seorang istri akan dia bukakan untuk mendapatkan berkat. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah. Ajar kami untuk berlaku baik, berlaku benar, berkata benar, dan tidak merancangkan yang jahat. Sehingga hidup kami pasti akan diberkati Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran, Tuhan akan memulihkan hidupmu. Sampai ketemu besok. Salam.